Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang penyakit ain. Berangkat dari sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum," apabila seseorang di antara kamu melihat min nafsihi, dirinya sendiri, au malihi, atau hartanya, au akhihi, atau saudaranya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang mengagumkan, falyad'u bil barakati, maka hendaklah mendoakan untuk keberkahannya. Fa innal aina, karena sesungguhnya ain, penyakit ain, hakun, itu nyata. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, kemudian Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian Al-Albani menilai hadis tersebut sahih. Hadis tersebut menerangkan bahwa serangan penyakit ain itu nyata, dapat menimpa kepada orang yang dipandangnya sesuai dengan qada dan takdir Allah, bukan karena perbuatan orang yang melakukan ain. Karena itu apabila seseorang di antaramu, di antara kita ini, melihat sesuatu yang mengagumkan, yang menghebohkan, apakah saat melihat dirinya sendiri, melihat diri sendiri itu misalnya, waduh, ganteng banget aku, sekarang aku sudah pada tingkatan sekian, kalau misalnya bicara silat gitu, wah rupanya aku sudah sampai ban hitam atau apa, kagum terhadap dirinya sendiri. Barang-barang miliknya itu bisa saja, wah rumahku sudah hebat, kagum. Atau melihat orang lain, ada seseorang dia kagum, bisa saja karena rupawannya, bisa karena hartanya orang itu, bisa saja karena karirnya orang itu, pokoknya buat kita jadi kagum. Pada saat itu hendaklah berdoa untuk keberkahannya. Berikut ini akan dijelaskan apa itu ain, bagaimana gejala-gejalanya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Pengertian ain. Al-Lajnah Ad-Daimah menerangkan bahwa ain itu ma'khudhah min ana ya'inu idza asaba bi ainihi, wa asluha min i'jabil ain bi syai', thumma tadbahu kaifiyatu nafsahu al-khabithah, kaifiyatu nafsi al-khabithah, thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadriha ilal ma'in.
Ain itu dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Para jamaah, masalah ain ini saya belum menemukan kira-kira dalam ilmu medis itu apa, dalam psikologi itu apa, saya belum menemukan. Ini menjadi PR. Ini sudah tentu saja sudah berapa 1500 tahun lalu ya informasi ini. Nah, saya belum mendapatkan keterangan dari tulisan-tulisan itu. Mungkin saya belum sampai ke begitu ya. Jadi ini sejak zaman itu orang masih menganggap ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib. Makanya Nabi menegaskan wal ainu haq, ain itu nyata sebenarnya. Nyata dalam pengertian benar-benar ada gitu maksudnya, bukan nyata dalam pandangan mata. Karena nggak bisa dilihat. Seperti sihir. Sihir itu nyata, tapi kita nggak bisa lihat. Seperti apa sihir itu? Taunya hasilnya saja. Sama, ain juga begitu nanti. Cara kerjanya kita tidak tahu, tapi hasilnya kita bisa buktikan. Keterangan tersebut dapat difahami bahwa ain adalah kekuatan negatif yang berasal dari pandangan seorang disebabkan adanya rasa kagum, kemudian ada rasa dengki yang dapat membahayakan orang lain. Ain disebut juga dengan mata jahat atau evil eye. Nah, mata jahat melihat dengan penuh kedengkian, dengan kemarahan dan ingin menjatuhkan. Kira-kira begitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna ain itu adalah wal ainu nadharun bistihsanin masyubin bihasatin min khabithi taqi yahsulu lil mangduri minhu doror. Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk memang, yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Jadi kira-kira contoh sederhananya kira-kira begini para jamaah. Suatu saat kita atau ada seseorang melihat temannya mencapai karir yang luar biasa. Mungkin selama ini tidak pernah tahu, tiba-tiba dapat berita dia telah mencapai karir yang sangat tinggi, sehingga dia dibuat kagum dengan orang ini. Nah, kekaguman ini bisa menjadi penyebab untuk jatuhnya penyakit ain pada yang dilihat apabila ketika dia tadi kagum-kagum tadi itu disertai rasa iri. Kurang ajar ya. Konco dhewe sekolah waktu SD saiki nek dadi gitu. Nah, misalnya. Kalanya guyon enggak ada masalah, tapi kadang-kadang muncul perasaan kok bisa. Macam-macam. Jadi disertai dengan rasa ketidakterimaan, ketidakridhoan. Nah, dia benar-benar iri, dengki. Biasanya kalau iri dengki itu dilanjutkan, itu muncul niat jahat untuk menjatuhkan. Dalam dunia politik sering terjadi begini ini. Melihat saingannya melejat tinggi karirnya, nah, kemudian dia ingin menjegal. Itu karena rasa dengki itu. Kemudian ada ulama bernama Al-Munawi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ain adalah an-nadharu ila syai'in ala hilatin wastisanihi
wal hasad alai min ghairi dzikrillah. Ini ada tambahan. Ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya dan rasa dengki tanpa disertai zikir kepada Allah. Nah, kalau tadi itu hanya rasa dengki, ini ada tambahannya, tidak ada zikirnya. Jadi ketika dia melihat, wah hebat betul ya dia, hebat betul ya kamu, hebat betul ya saya, kagum. Tidak disertai zikir, itu juga bisa menyebabkan munculnya penyakit lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat difahami ada dua macam tentang ain ini. Yang pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk, memang orangnya jelek, hatinya jelek, hatinya kotor, dikit-dikit iri, dikit-dikit dengki melihat orang sukses, orang dapat kelebihan itu, kemudian ingin mencelakai kepada orang yang dilihatnya tadi itu. Jadi ya hasid lah, jadinya hasidin idza hasad. Jadi ada orang itu yang memang hatinya jelek, belas gak pengen ana wong apik, maunya sing apik ku dhek dhewe. Ada orang begini. Jadi melihat orang itu ada kelebihan dikit, wah panas hatinya. Lalu iri dengki, bahkan tadi bisa dikatakan ketika iri dengki ini berlanjut, maka ada niat untuk menjatuhkan orang yang diiri tadi itu. Ini satu model. Nah yang kedua, melihat sesuatu tanpa ada iri, tidak menonjol, dengkinya tidak menonjol, tapi dia hanya terkagum-kagum, dia berhenti di situ, tidak disertai zikir. Nah di situ. Karena itu maka kita ini tadi dikatakan oleh Nabi, faliyad'u bil barokah. Kalau kamu kagum pada sesuatu, cepat bacakan doa untuk keberkahannya. Dalam contoh sehari-hari misalnya para jamaah yang ringan-ringan, suatu saat kita mendengar berita, mungkin saudara kita cerita, alhamdulillah anak saya kemarin telah berhasil meraih sarjana dengan nilai summa kamlut, pokoknya luar biasa. Orang kan kagum semua. Lah jangan berhenti di situ. Alhamdulillah, barakallahu fi. Semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Nah, itu tambahnya di situ aja. Itu besar pengaruhnya kalimat itu. Kalau kita sudah berani, atau bahasa netralnya bisa, kalau kita bisa mengucap barakallahu fiik, maka kekaguman itu akan berhenti, tidak melanjutkan ke dengki. Nah, kita sudah doakan barokah kok. Tapi kalau kita dengki, tidak sanggup mengucap itu. Makanya sering sudah mengucap itu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, barakallah, dan seterusnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, wa iyyakatul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila, orang kafir ya gitu ya. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, menerangkan maksud dari kata pandangan dalam ayat tersebut adalah
pandangan yang disertai dengan kekuatan ain. Efek dari terkena pandangan ain ini bisa bermacam-macam para jamaah. Ada yang bisa membuat orang yang dipandangnya langsung sakit, bahkan bisa celaka, dan bahkan ada yang sampai pada kematian. Nah, ini ada peristiwa pada zaman Nabi. Ada orang kena ain, yaitu seorang sahabat bernama Amir bin Rabi'ah mandi bersama sahabatnya bernama Sahal bin Hanif. Amir bin Rabi'ah yang melihat, Sahal bin Hanif yang dilihat. Saat itu Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum saat melihat badan Sahal bin Hanif itu kulitnya putih dan bersih. Seketika itu Sahal bin Hanif yang dilihat tadi pingsan. Dia kan tidak sengaja apa-apa, dia mandi aja. Tapi yang melihat tadi itu karena terkagum-kagum, rupanya memunculkan penyakit ain itu lalu menyerang kepada Sahal sampai pingsan. Kasus ini sempat menghebohkan ya. Akhirnya beberapa sahabat lain minta tolong kepada Nabi. Nah, lalu Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw mali aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal aina haqqun." Ketika salah seorang di antara kalian kagum melihat dirinya sendiri, kagum melihat barang miliknya, kagum kepada saudaranya, tadi kebetulan terhadap badannya, kulitnya yang bersih putih, maka doakanlah dia dengan keberkahan, karena ain itu nyata. Ini sabda nyata itu maksudnya benar-benar terjadi ya, dalam pandangan mata memang prosesnya tidak kelihatan. Tapi kenyataannya kemudian Sahal tadi pingsan. Ini peristiwa pada masa Nabi dalam hadis riwayat Nasa'i, Al-Hakim dan oleh Al-Albani dinilai hadis ini sahih. Nah, jadi begitu para jamaah tentang ain. Nah, sekarang bagaimana gejalanya? Tanda-tanda orang yang terkena penyakit ain itu seperti apa? Seperti penyakit lainnya, penyakit ain juga memiliki beberapa gejala. Adapun tanda atau gejala terkena gangguan ain menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, ini ulama Saudi, adalah, tapi dengan si catatan, jika bukan karena penyakit jasmani, penyakit medis. Jadi kalau misalnya dibawa ke dokter tidak terdeteksi gitu kan, nah itu kan berarti kan memang bukan penyakit biasa. Nah kok tiba-tiba kok sakit? Nah sakitnya seperti ini gejalanya. Satu, sakit kepala yang berpindah-pindah, mungkin di kanan kiri kemudian kemana lagi gitu. Wajah pucat, kemudian sering berkeringat dan buang air kecil. Yang keempat, nafsu makan lemah. 5, mati rasa. Kalau mati rasa ingat musim pandemi kemarin ya, tanya yang mati rasa katanya. Lalu panas atau dingin di anggota badan. Ketujuh, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. 8, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bau. 9, bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada. 10, berkeringat di malam hari. 11, perilaku atau emosi berlebihan. 12, ketakutan yang tidak wajar. 13, sering bersendawa. 14, menguap atau terengah-engah. 15, menyendiri atau suka mengasingkan diri. 16, diam atau malas bergerak.
17 senang atau banyak tidur, dan 18 adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab medis yang diketahui. Nah, ini dikutip oleh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, ulama yang mengasuh tanya jawab di berbagai tempat. Itu penjelasan tentang gejala-gejala, kayak penyakit yang lain juga ini ya. Kemudian penyebabnya kita kaji lagi. Penyakit ini terjadi karena adanya pandangan negatif dari orang yang memiliki rasa dengki, hasud, dan mencelakai orang yang dipandangnya. Penyakit ini dapat juga muncul ketika pandangan kagum seorang tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Jadi ada dua penyebab tadi para jamaah. Orang yang kagum disertai rasa dengki itu bisa menyebabkan ain. Yang kedua, kagum tapi tidak disertai zikir. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, engkau bisa terkena ain bukan sebab rumahmu besar atau semisalnya, tapi sebab kurang berzikir. Rupanya ke beliau ini lebih cenderung terjadinya penyakit ain itu karena minus zikir. Dalil bahwa hasad dan orang yang hasad dapat memberikan keburukan itu kita sering baca surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Makanya kita sering baca ini menjadi penting, bisa menjadi benteng, bisa menjadi tameng. Bahkan umumnya para ulama itu salah satu penangkal sihir yang heboh itu ya surat ini, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan Qulhu. Kalau Al-Falaq, An-Nas populer dengan istilah surat Al-Mu'awwidzatain, dua surat untuk mohon perlindungan pada Allah. Nah, kemudian ditambah Al-Ikhlas, jadi tiga-tiganya menjadi surat Al-Mu'awwidzat. Kalau ditanya, jadi Qulhu, Al-Falaq, An-Nas ini kalau kita baca dengan baik, kita renungkan, kita hayati maksudnya sambil minta kepada Allah untuk melindungi kita. Ini senjata yang paling ampuh. Kebanyakan ulama yang bahas masalah sihir ini yang paling dikedepankan. Nah, ditambah dengan yang lain nanti ada Al-Fatihah, ada ayat kursi itu. Tapi yang pendek tadi itu penting. Ya, paling tidak ketika ada ini wa min syarri hasidin idza hasad. Pertamanya kan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini mencakup min dari syarri kejahatan ma khalaq semuanya. Semua makhluk. Bisa dari jin, bisa dari setan, bisa dari alam. Alam itu misalnya kemarin tuh di Cianjur itu gempa membahayakan. Nanti ada angin yang kapan itu ke Sidoarjo itu. Kemudian ada laut, ombak besar yang kemudian melipat kapal atau apa. Ini min syarri ma khalaq, kejahatan semuanya. Nah, itu bisa mencakup. Makanya ayat ini menjadi ayat Al-Mu'awwidzah untuk perlindungan. Penting untuk kita baca. Dan kita oleh Nabi dianjurkan setiap selesai sholat baca itu. Setiap selesai sholat 5 waktu itu kita dianjurkan baca itu. Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Sedangkan untuk dalil bahwa kagum juga dapat mengakibatkan keburukan ain adalah hadis dari Nabi yang menerangkan bahwa pada suatu waktu ada seorang sahabat yang terkena ain karena pujian dan kekaguman sahabat lainnya. Nah, di riwayat lain Nabi mengatakan begini. Qala alama yaqtulu ahadukum akhau alla barakta, atas dasar apa engkau hendak membunuh saudaramu dengan pujian tersebut? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan untuknya? Nah, jadi maksudnya setiap kita merasakan sesuatu yang membuat kita jadi kagum,
maka segeralah berucap keberkahan, doa untuk keberkahan. Jadi sekarang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sering mengucap barakallah, barakallah. Mungkin selama ini yang sering kita ucapkan ketika ada orang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, kan begitu. Nah, rupanya ini juga ketika ada anak lahir, bayi lahir, itu juga oleh Nabi dianjurkan bacakan barokah. Umumnya orang ketika mendapatkan anak yang baru lahir itu dianggap nikmat besar, rezeki. Ya. Nah, maka doakan dengan keberkahan, barakallah. Ada ungkapan yang agak spesial, misalnya burikalaka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birahu wa balu asyuddah. Itu kalimat yang spesial kalau ada orang melahirkan, kita ucapin itu kepada orang tuanya. Secara umum kita belum mengatakan barakallah, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi. Nah, jadi kalau kita mungkin masih ada kesulitan mengucap atau menulis bahasa Arab, maka pakai bahasa semoga Allah memberkahinya. Berkah untuk yang bersangkutan, untuk bapak ibunya, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitar. Nah, gitu. Jadi ketika kita memuji orang lain, jangan lupa ucapkan doa keberkahan seperti barakallahu fiik. Jadi kalau kita berhadapan langsung, gimana kabarnya? Oh, baik-baik. Aku baru saja selesai studi. Alhamdulillah, barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu dengan kesarjanaan yang kamu baru dapatkan. Nah, itu kalau kesarjanaan. Kalau masalah usaha ya sama saja. Alhamdulillah, usaha saya sukses. Barakallahu fika. Nah, dengan bacaan fik enggak apa-apa, enggak usah ditulis, enggak usah dibacakan k-nya. Barakallahu fika, berkata fika. Semoga Allah memberkahimu. Ini penting untuk kita biasakan. Ya, termasuk untuk menghindari dari munculnya ain. Nah, para jamaah, ini yang lebih penting saya kira, yang lebih nyata ini. Di balik ain, ungkapan-ungkapan penyakit ini ada hikmah yang luar biasa. Hikmah dari ain adalah agar kita tidak sombong dan tidak gampang pamer. Bukan masalah kita dianugerahkan kekayaan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sombong di hadapan manusia dan kita pamerkan. Disitulah bisa mengundang adanya ain. Jadi bukan masalah kita ini dianugerahkan kekayaan yang banyak, derajat yang tinggi, bukan. Tetapi yang bisa menjadi penyebab itu adalah ketika tumbuh kesombongan. Lalu kita ingin memamerkan pada orang, ketemulah orang yang tidak suka sama kita. Itu berbahaya sekali. Pandangannya bisa menjadi ain, itu maksudnya di sini. Jadi intinya para jamaah, setiap kita punya sesuatu yang baik, mungkin berupa kelebihan daripada orang lain, itu jangan dipamerkan pada orang. Apalagi tujuannya untuk untuk ngenyek orang lain nih. Iki aku sakit begini, jangan. Itu indah sekali. Jadi pelajaran penyakit ain ini adalah intinya mengajar kita untuk bisa bersikap tawadhu, rendah hati, tidak suka memamerkan, tidak suka sombong. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari penyakit ain? Ini bagian terakhir. Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit adalah menghindari sikap suka pamer. Sebaliknya hendaknya berhias diri dengan sifat rendah hati. Nah, ini kan masalah akhlak jadinya. Bahasan penyakit lalu dampaknya ke akhlak. Jadilah orang yang suka bersikap tawadhu, rendah hati. Tidak suka pamer. Tidak usah atau jangan sering-sering atau jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa merendahkan orang lain.
yang bisa menimbulkan orang lain merasa terkecilkan oleh sikap kita. Nabi pernah bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhur ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling berendah hati, saling rendah hati, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun yang berlaku zalim kepada yang lain. Jadi kalau kita saling bersikap rendah hati itu lebih enak gitu, daripada kebalikannya, saling meninggikan diri, berbangga-bangga, saling unggul-unggulan itu. Ini hadis riwayat Muslim. Selanjutnya para jamaah, ini. Untuk bisa terhindar dari penyakit ain, hendaknya berusaha menghindari menyebut-nyebut kekayaan. Wah, aku saking duwe ngene. Menyebut-nyebut kesuksesan usaha. Kadang-kadang kita ini entah sengaja atau tidak, mungkin bangga ya menyampaikan berita tentang kesuksesan dirinya. Hati-hati itu. Termasuk kebahagiaan keluarga. Tidak usah dicita-citakan, kecuali kalau ditanya baru mungkin diperlukan ya. Juga jangan suka memamerkan foto anak, foto diri, foto istri atau suami yang sifatnya membanggakan, yang tujuannya untuk membanggakan. Kilo-kiloan bojoku misalnya, kilo-kiloan anak-anakku, pokoknya tujuannya untuk memamerkan ya. Sebab bagaimanapun yang model itu bisa menimbulkan hasud, ini masalahnya itu. Menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Kecuali kalau ada orang bertanya, minta, tolong dong bagaimana kabar keluarganya, mbak ditampilkan keluarganya, fotonya bagaimana. Kita kan kadang-kadang saking kangennya sama teman, sama saudara nggak lihat-lihat, tolong tunjukkan dong fotonya, foto keluarga gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba kita memamerkan, ini keluarga besar kami begini-begini, ada rasa kebanggaan dan ingin memamerkan, itu berbahaya. Kalau ketemu orang yang nggak suka, itu bisa menimbulkan ain. Atau juga bisa menyebabkan kaguman kelebihan dari orang yang melihatnya. Karena pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain, sebagaimana tadi kita sebutkan. Selain itu, diantara upaya pencegahan penyakit ain adalah dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan. Kemudian bertaubat dari segala macam kesalahan dan dosa. Juga membentengi diri dengan banyak berzikir, berdoa, bertawadhu, berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Jadi para jamaah, intinya kalau kita ini dekat dengan Allah, ya, rajin beribadah, itu sudah menjadi benteng tersendiri dalam kehidupan kita. Sihir mental, ya, nggak gampang masuk. Apalagi tadi, ya, kulhu al-falakan nas biasa kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Wah, itu menjadi benteng kokoh itu. Tentu saja ketika kita membaca bukan sekedar membaca, tapi kita niati dengan tulus, ikhlas karena Allah, dan juga mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah ayat surat Asy-Syura 30 disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Kalau kita membaca ayat ini teringat kasus Cianjur. Sebelumnya kita nggak dengar apa itu Cianjur itu. Begitu ada kasus musibah kemarin, terbongkarlah pusat maksiat sedunia katanya. Ada kemaksiatan tertentu yang itu di dunia sudah sangat terkenal di situ. Kita baru tahu. Nah, jadi artinya apa?
Ayat ini mengingatkan musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan kalian. Dan kalau sudah musibah mengenai suatu tempat, bukan hanya orang jahat yang kena, orang alim, orang baik kena semua di situ. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, hanya dengan ingat pada Allah akan menjadi tenang dan tentram. Adapun zikir atau doa pencegah ain yang bisa dibacakan kepada anak-anak agar juga tidak terkena ain adalah sebagaimana yang ada dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah mendoakan untuk Hasan Husain agar tidak terkena ain. Jadi Nabi sudah secara preventif ya mendoakan pada cucunya Hasan Husain agar terhindar dari ain. Doanya ini. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lama. Aku minta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan racun dan gangguan ain, penyakit ain yang buruk. Lalu Nabi bersabda, dahulu ayah kalian Nabi Ibrahim juga meruqyah kepada Ismail dan Ishak dengan doa ini. Jadi saya berikan ini yang dibaca. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa ini salah satu di antara doa-doa yang lain yang bisa dibacakan dalam kerangka untuk membentengi putra-putri kita dari serangan ain. Jadi selain kita sendiri tadi berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, kalau kita mungkin agak mudah, nah kalau anak-anak kita kan mungkin belum bisa itu, maka doa kita kepada anak kita itu yang kita sampaikan dengan doa ini. Demikian para jamaah yang bisa disajikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau mau disampaikan dipersilakan. Monggo Bapak. Tadi yang dijelaskan itu kan seseorang yang muslim kemakan hati itu kemudian dianjurkan kita baca sekarang bagaimana kalau dia memandang orang muslim? Kebanyakan mereka itu terbenci. Apakah dan kita juga tidak tahu apakah mereka sedang melihat hidup kita, melihat kita, bagaimana? Iya, jadi pemandang itu bisa dari siapa saja, dari orang mana saja, orang apa saja. Ya, kan ada 2 model tadi ya. Yang pertama yang memandang dengan rasa dengki. Ini bisa terjadi sama kita walaupun sama muslim, ya toh. Apalagi yang bukan muslim itu bisa jadi untuk kasus tertentu lebih gampang dengki pada kita. Ayat tadi menyebutkan orang kafir, kata Ibnu Katsir, yang juga menunjukkan ain itu pada pihak muslim, kan gitu. Nah, kemudian yang tadi tidak disela zikir itu tentunya adalah teman kita kaum muslimin. Kagum hanya kagum tok, jangan. Ikuti segera dengan ungkapan doa untuk keberkahan. Barakallahu fika, barakallahu fina, barakallahu lana. Pokoknya termasuk kalau misalnya untuk kita semua ya barakallahu lana, semoga Allah berkahi untuk kita semua. Tapi kalau hanya seorang kita maksud barakallahu fika. Kalau kita sendiri barakallahu lihi. Kalau sesuatunya yang membawakan barakallahu fi, semoga sesuatu tadi memberikan keberkahan untuk kita. Nah, jadi pandangan tadi itu bisa terjadi pada siapapun tanpa menyebut latar belakang agamanya apa. Tetapi ketika orang itu melihat kemudian ada kedengkian, itu rawan, maksudnya ya. Tidak mesti berhasil. Itu rawan itu mengenai sasaran untuk penyakit ain itu. Makanya tadi kita dianjurkan tetap aja mendekati pada Allah, ya kan, banyak baca
al-mu'awwidzat, itu insyaallah akan menjadi benteng bagi kehidupan kita dan akan menyelamatkan kita. Tentu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun teori ini disampaikan, itu juga tidak akan terjadi niat jahat orang itu kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja. Makanya kita berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang saya anggap penting itu, pesan saya yang paling penting adalah kita jangan suka pamer. Jangan suka menonjolkan diri, ya kan? Jangan suka membanggakan diri di hadapan orang. Kenapa? Rawan munculnya hasad dari pihak lain. Bahkan dengan keluarga sendiri bisa terjadi kan? Sama saudara kandung itu bisa terjadi. Hasad satu dengan yang lain tuh. Ingat Qabil Habil itu. Ya kan? Nah, seperti itu penting ya menjadi perhatian kita. Jadi intinya pelajaran ini yang paling penting bagi saya adalah kita dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa bersikap tawadhu, rendah hati. Di mana-mana sedapat mungkin tampil biasa saja, tidak menonjolkan diri. Itu yang penting. Satu lagi kalau masih ada, monggo satu lagi terakhir. Waalaikumsalam. Ya, pertama jika itu terjadi, kita yang mendengar, kita yang melihat misalnya, maka jangan lupa tadi perintah Nabi, falyat'u bil barokah. Jadi ada orang yang bersyukur banget, bangga banget dengan adanya sang cucu tadi kan, nah, maka kita kalau bisa ya ikutlah berbangga. Kalau bisa kan nggak mesti bisa, nggak ngerasa ikut bangga kan. Paling tidak membaca doa, barakallah, semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian semua dengan cucu itu, sehingga seluruh keluarga bahagia, tenang dan tentram. Nah, seperti itu kan. Nah, jika tidak, itu dikhawatirkan nanti ada pihak-pihak lain yang nonton itu sehingga seneng. Ketika nggak seneng, nanti kan hasud itu. Ketika sudah hasud, nah lalu ada semacam ancaman dalam batinnya, kurang ajar kon. Nah semacam itu bisa menumbuhkan racun gaib ya, tanda petik ya, karena kita nggak melihat itu, yang kemudian menimpa kepada orang yang dilihatnya itu, bisa langsung kena cucunya itu, atau kena mbahnya tadi itu, tergantung kemana sasaran itu. Tapi semua itu akan tertolak apabila yang bersangkutan segera istighfar kepada Allah, minta ampun, berzikir kepada Allah. Nah, tadi suka-suka membaca Qul al-Falaq an-Nas, maka yang akan terbenteng. Jadi dalam hidup kita ini kan kadang-kadang atau enggak sadar sering salah ya, sering keliru ya. Maka perbanyaklah istighfar. Kita habis sholat itu dianjurkan Nabi 3 kali itu. Astagfirullah. Itu dianjurkan kita. Karena apa? Kenyataannya kita tuh sering keliru dalam hidup ini, sering salah, sering dosa, sering maksiat kan begitu ceritanya. Nah kalau kita sadar akhirnya manfaatkan betul. Astagfirullah. Bahkan nanti kita habis sholat duha itu sebenarnya dianjurkan baca istighfar itu sampai 100 kali. Dengan bacaan redaksi spesial, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu idealnya dibaca sampai 100 kali. Nah, kadang-kadang saya mikir, waduh ini aku mau 100 kali suwe yo. Dari rumah kapan berangkatnya? Ya akhirnya begini, ya sudah nanti tak baca habis sholat mungkin 3-10 kali, habis itu sambil jalan tak baca lagi. Sambil jalan. Kan gampang tuh itu. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sambil nyetir Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berzikir sambil berjalan kemana saja, asal konsentrasi tetap fokus ya. Jangan sampai zikir kenemenan kemudian nggak lihat jalan, bahaya.
Baik para jamaah, jadi intinya kajian pagi kita ini mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Jangan gampang-gampang memamerkan kelebihan yang kita dapatkan pada orang lain. Karena apa? Itu rawan menimbulkan pihak lain iri, hasud, dengki pada kita. Nah, dan sebaliknya, kalau kita suatu saat mendengar sesuatu yang mengagumkan atau melihat sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum, jangan lupa sertai dengan doa barokah. Barakallahu fi, barakallahu fika, barakallahu fikum, barakallahu walakum, macam-macam terserah lah ya. Intinya semoga Allah memberkahi kelebihan nikmat yang baru kita dapatkan. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.